Halo, perkenalkan saya Muhammad Setia Ibrahim dengan NIM 182.19009. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik komunikasi interpersonal II 4472, yaitu iklim komunikasi. Secara singkat, iklim komunikasi ini adalah keseluruhan perasaan atau suasana hati emosional antara orang-orang yang dibentuk oleh interaksi verbal dan non-verbal. Nah, iklim komunikasi ini mempengaruhi tingkah laku, sikap, dan kepuasan kerja anggota organisasi. Kemudian, saya akan membahas tentang pengembangan, bagaimana mengembangkan iklim komunikasi, bagaimana iklim komunikasi itu berkembang. Nah, pada pengembangannya, iklim komunikasi ini berkembang seperti iklim cuaca yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi organisasi dan lingkungannya. Nah, ada beberapa hal yang bisa membuat iklim komunikasi itu berubah. Misalnya, siapa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan, bagaimana kita berkomunikasi, dan bagaimana kita menghadapi masalah yang ada. Nah, iklim komunikasi ini juga dipengaruhi oleh dengan cara kita merespon apa yang terjadi di organisasi tersebut dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Nah, iklim komunikasi yang baik dalam organisasi itu ditandai dengan adanya hubungan yang hangat, aman, nyaman, dan penuh penerimaan dan terbuka antara masing-masing interaksi anggota di organisasi tersebut, misalnya antara atasan dan bawahan serta antar sesama karyawan. Nah, untuk mengembangkan iklim komunikasi itu sendiri, menurut saya ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu keterampilan, kredibilitas, sikap, empatik, dan suasana. Nah, pertama itu keterampilan. Nah, pada organisasi misalnya meningkatkan keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal, seperti penggunaan bahasa yang tepat untuk verbal, sedangkan non-verbalnya itu seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gerak tubuh yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Untuk verbalnya, bahasa yang tepat, jelas, dan sopan. Kemudian adalah kredibilitas. Nah, kredibilitas ini yaitu membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan orang lain, seperti jujur, konsisten, dan bertanggung jawab atas apa yang dikatakan dan dilakukan. Kemudian adalah sikap. Nah, sikap ini kita menunjukkan sikap positif dan konstruktif dalam berkomunikasi, seperti dengan menghargai pendapat dan perasaan orang lain, memberikan pujian dan apresiasi yang tulus, serta menghindari kritik dan hinaan yang tidak perlu. Kemudian ada empatik, yaitu mendengarkan secara aktif dan empatik terhadap orang lain, seperti dengan memberikan perhatian penuh, mengulangi atau merangkum apa yang dikatakan orang lain untuk memastikan pemahaman yang benar, serta menanyakan pertanyaan atau tanggapan yang relevan dan menunjukkan minat. Kemudian adalah suasana, yaitu menciptakan suasana yang nyaman dan santai dalam berkomunikasi, seperti dengan menggunakan humor yang sesuai dan tidak menyinggung, berbagi pengalaman atau cerita yang menarik, serta menghindari topik-topik yang sensitif atau kontroversial. Kemudian, kesan pribadi pada topik iklim komunikasi. Kesan pribadi saya pada topik iklim komunikasi pada mata kuliah komunikasi interpersonal adalah bahwa topik ini sangat menarik dan bermanfaat untuk dipelajari. Saya merasa bahwa iklim komunikasi sangat mempengaruhi kualitas dan efektivitas komunikasi interpersonal yang kita lakukan dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi. Saya juga menyadari bahwa iklim komunikasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, tetapi juga sikap dan perilaku kita sendiri sebagai komunikator. Nah, iklim komunikasi yang baik ini juga akan menciptakan suasana atau iklim pada di sekitar kita yang baik juga. Sekian, terima kasih.
penjelasan saya terkait topik iklim komunikasi, yaitu bagaimana pengembangan iklim komunikasi dan bagaimana iklim komunikasi itu berkembang.